Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Kerjasama. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk monodualis, yang artinya manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Meski dibekali akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu satu sama lain dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Pengertian kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Charles H. Cooley, sosiolog dari Amerika Serikat, kerjasama akan timbul jika individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Menurut Surjono Sukanto, kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Basrowi, kerjasama merupakan proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Menurut Pamuji, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis, di mana ada 3 unsur yang terkandung dalam kerjasama, yaitu orang yang melakukan kerjasama, adanya interaksi, adanya tujuan yang sama. Bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama antara lain kerjasama primer. Kerjasama primer adalah kerjasama yang terjadi dalam kelompok primer, yaitu keluarga. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah setiap orang yang ada di lingkungan keluarga. Kerjasama sekunder. Kerjasama sekunder merupakan kerjasama yang terjadi di lingkungan sekunder, seperti lingkungan kerja atau organisasi kemasyarakatan. Bargaining. Bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian pertukaran barang atau jasa antara 2 organisasi atau lebih. Kooptasi. Bentuk kerjasama ini merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang. Gotong royong. Gotong royong adalah suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.
Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Koalisi, bentuk kerjasama ini merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Joint venture, bentuk kerjasama ini terjadi dalam proyek-proyek besar untuk menyukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Pendorong terjadinya kerjasama. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antara lain motivasi pribadi. Kerjasama yang berdasarkan tujuan-tujuan pribadi yang dihimpun dalam usaha-usaha bersama untuk mencapainya. Kepentingan umum atau kepentingan bersama, kerjasama yang berdasarkan tujuan yang dianggap bernilai tinggi dapat memberi motivasi kepada orang-orang atau kelompok-kelompok dan organisasi untuk bekerja. Motivasi altruistik, kerjasama yang bersumber dari keinginan seseorang untuk menolong pihak lain karena panggilan hati. Tuntutan situasi, kerjasama yang bersumber atas desakan karena berada pada situasi tertentu. Tujuan kerjasama. Adapun tujuan kerjasama adalah sebagai berikut: melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi, menumbuhkan rasa percaya diri, saling memahami individu dalam kelompok. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.